firman-Mu. Kami menyerahkan perwartaan sepanjang 30 menit ke depan Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan biarlah kami Tuhan boleh mendengar suara-Mu di dalam hati kami. Bapa terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan hari ini kita bersama-sama dalam keadaan baik dan kita boleh mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan dan penuntun hidup kita. Ya, pagi hari ini kita akan buka di dalam kitab kita, di dalam kitab Yohanes. Ya, Bapak Ibu boleh buka sendiri di kitab di rumah atau kitab elektroniknya. Kitab Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9 saja Bapak Ibu. Ini satu perikop ini sampai di ayat yang ke-18 Bapak Ibu ya. Tapi waktunya tidak memungkinkan, saya akan bagikan sampai di ayat ke-9. Nanti kita boleh ada bagian berikutnya lagi di waktu yang akan datang. Baik Bapak Ibu, kita baca bersama-sama kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terlebih dahulu, yang terdahulu masuk ke dalam kolamnya, ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima, Bapak Ibu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lama sakitnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 9 Bapak Ibu. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Puji nama Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan terlebih lagi yang melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu, kita sudah baca tentang peristiwa di kolam Bethesda, Bapak Ibu ya. Kita mau lihat latar belakangnya. Kita baca di ayat kedua tadi, Bapak Ibu, bahwa peristiwa ini terjadi di dekat pintu gerbang domba di Yerusalem, Bapak Ibu ya. Di situ namanya kolam Bethesda, Bapak Ibu. Nah, itu terjadi di Yerusalem. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan satu tema berjudul harapan dalam keputusasaan, Bapak Ibu. Ya, seringkali dalam kehidupan kita salah menaruh pengharapan kita. Kita salah menaruh pengharapan kita, bahkan seringkali kita berusaha sekuat tenaga, berupaya keras, dan dengan segala macam cara kita mencoba, tapi kita tidak memperoleh hasil apapun, Bapak Ibu. Makanya nggak heran ya, Bapak Ibu, sudah bertahun-tahun lamanya kita berusaha untuk sembuh dari sakit penyakit, bahkan kita juga sesuatu, berharap sesuatu, entahkah itu berharap keturunan, pasangan hidup, pekerjaan, dan lain-lain. Akhirnya kita merasa putus asa, bahkan kita menyerah dan pasrah, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya di sini bukan karena kita tidak menemukan jalan keluar dari masalah, dari setiap apa yang kita udah usahakan itu, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya kita mau memahami bahwa apakah kita salah menaruh pengharapan kita, sehingga apa yang kita harapkan tidak terwujud. Apakah kita salah sehingga kita akhirnya berputus asa. Nah, seperti contohnya Bapak Ibu ya,
baru-baru ini kita dikejutkan dengan suatu kejadian viral Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga tahu yang saat ini terjadi bahwa seorang pacar disekap selama 3 tahun. Dia juga apa ya, dianiaya, bahkan sampai saat ini kondisinya sudah tidak normal lagi untuk fisiknya Bapak Ibu. Bahkan banyak kerugian-kerugian lainnya seperti fisiknya sudah tidak sempurna lagi, kerugian material dan lainnya. Nah Bapak Ibu, saya percaya mungkin wanita ini yang menjadi korban, dia berharap pasangannya menjadi suatu tempat berlindung yang teduh, berharap pasangannya ini, orang yang dia cintainya ini menjadi tempat berlindung, bahkan tempat mendapatkan kebahagiaan. Tapi Bapak Ibu, kita sama-sama tahu kejadian viral ini ternyata apa yang diharapkan wanita itu tidak seperti apa yang dia pikirkan. Justru malah menjadi bencana buat dia. Karena menaruh pengharapan pada seseorang yang salah Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh. Dan contoh lain Bapak Ibu, di satu sisi, di dalam kehidupan kita mungkin seringkali kita ada kebutuhan finansial. Bapak Ibu butuh dana mungkin untuk mencukupkan kebutuhan hari-hari, membayar sesuatu atau apapun. Nah, kita tidak memiliki dana atau modal itu, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ya, seringkali kita memiliki jalan pintas ya. Kita mencari pinjaman online. Nah, kita berharap ini bisa membantu kita mencari dana ini, membuat dana ini cepat cair, mudah, dan akhirnya menjadi bencana, Bapak Ibu. Kita apa? Kita harus membayar tagihannya, cicilannya, dan mungkin bisa membengkak kalau kita telat membayar, menjadi denda dan lain-lain. Kita menaruh pengharapan pada orang yang salah, pada sesuatu yang salah, pada jalan yang seolah-olah memberikan bantuan cepat, tapi berakhir bencana, Bapak Ibu ya. Nah, jadi seringkali bukannya tidak ada jalan keluar, tapi harapannya menaruh pengharapan pada sesuatu yang salah. Nah, kita masuk di dalam konteks kita dalam pembacaan Alkitab. Peristiwa ini terjadi di dalam bacaan kita pagi hari ini di kolam Bethesda Yerusalem. Nah, kolam ini Bapak Ibu kalau kita baca bersama berkumpul orang-orang yang sakit, orang buta, orang timpang dan orang lumpuh. Nah, menarik di sini Bapak Ibu ya, nama Bethesda itu sendiri sebenarnya adalah nama dari penggalan dua kata Bapak Ibu ya. Penggalan dua kata dari kata Bet artinya rumah dan Hesda yang artinya belas kasihan atau anugerah. Jadi Bethesda itu sebenarnya adalah rumah belas kasihan, house Hmm, of mercy Bapak Ibu ya. Jadi di mana ini adalah rumah belas kasihan, tapi ironis Bapak Ibu. Justru banyak dipenuhi dengan orang-orang yang menderita, yang sakit. Nah, jadi Bapak Ibu, Bethesda itu adalah rumah belas kasihan yang dipenuhi dengan orang-orang yang menderita, yang sakit. Nah, ada juga satu eh, yang menarik dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu di di ayatnya yang keempat, Bapak Ibu. Di ayat yang keempat, Bapak Ibu, di kolom Bethesda itu ada ada satu kata yang berkata, sebab sewaktu-waktu turun malaikat ke dalam kolam itu untuk menggoncangkan air itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sakit di situ berharap ada malaikat turun menggoncangkan tempat itu. Nah, kalau kita sama-sama pelajari Bapak Ibu, kalau kita melihat dari historikal, dari manuskrip terjemahan naskah aslinya, sebenarnya ayat 4 ini tidak ditemukan sama sekali oleh para penyelidik Alkitab Bapak Ibu ya. Ya khususnya sebenarnya ini tidak ditulis oleh penulisnya sendiri yaitu Yohanes Bapak Ibu. Nah, karena di dalam terjemahan Yunani tertua di Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus tidak ada Bapak Ibu. Jadi ini hanyalah memperjelas memperjelas sebagai catatan tambahan bahwa di sana di kolam Bethesda itu Bapak Ibu, menurut budaya, menurut turun temurun apa yang disampaikan dari nenek moyangnya, bahwa di situ pernah ada terjadi kesembuhan sehingga mereka membesar-besarkan, ada kemungkinan juga mereka mengaitkan dengan adanya
suatu kejadian yang supranatural, seolah-olah malaikat turun di situ menggoncang-goncangkan kolamnya itu dan ada kesembuhan. Jadi sebenarnya ini adalah suatu eh, mitos atau suatu budaya tradisi turun-menurun yang disampaikan oleh nenek moyang. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi menarik Bapak Ibu, jadi orang-orang yang sakit di sana datang mau menerima kesembuhan karena menaruh harapan pada kolam itu. Artinya ada suatu mitos supranatural yang terjadi di kolam itu yang dapat menyembuhkan mereka, yang dapat menyembuhkan sakit penyakit mereka yang ada di situ, Bapak Ibu. Nah, jadi orang-orang yang datang di situ mempercayai hal itu, Bapak Ibu, suatu kepercayaan di kota itu, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut kepada satu akar masalah yang terjadi di dalam pembacaan pagi hari ini. Di next slide, Bapak Ibu. Ya, ada satu pokok masalah Bapak Ibu. Di situ, next slide Pak, boleh. Ya, di kolam Bethesda itu ada satu orang lumpuh. Nah, satu orang lumpuh itu yang berbaring di situ berumur, dia sudah lama lumpuhnya. Saya tidak, Alkitab tidak menjelaskan umurnya berapa, tetapi sudah 38 tahun di kolam itu Bapak Ibu. 38 tahun di kolam itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau memberikan satu gambaran, Bapak Ibu ya. Orang yang sudah sakit lama atau mengharapkan sesuatu lama. Nah, seringkali kan orang yang mengharapkan sesuatu yang lama tidak kunjung-kunjung, segala cara dia coba, Bapak Ibu. Ya, seperti yang kita sudah baca seorang janda yang sakit pendarahan di kitab. Di Alkitab juga menceritakan seorang janda yang sakit pendarahan. Dia sudah mencoba mencari tabib-tabib. Dia sudah coba berobat di mana-mana. Nah, tapi tak kunjung sembuh Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah juga gambaran. Saya percaya orang lumpuh yang sudah 38 tahun ini juga mencari kesembuhan di mana-mana. Mencari tabib-tabib, mencari pengharapan disembuhkan di mana gitu Bu, Bapak Ibu ya. Tapi tidak kunjung sembuh. Nah, sehingga pada akhirnya di dalam keputusasaannya, saya percaya dia akhirnya percaya mengikuti tradisi orang-orang percaya di situ, yaitu oh datang saja ke kolam itu bisa menyembuhkan. Padahal Bapak Ibu kalau kita sama-sama baca, orang itu sendiri tidak dapat berdiri dan berjalan untuk sampai ke kolam itu. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita keputusasaan itu membuat kita juga akhirnya tidak berpikir panjang. Bahkan keputusasaan akhirnya hanya membuat kita ya sudah kita ikutin aja, barangkali kita bisa sembuh. Harapan kita taruh pada tempat yang salah. Padahal sesuatu yang mustahil terjadi. Dia udah tahu orang lumpuh itu tidak bisa berjalan ke kolam, dia masih mau ke kolam itu. Padahal yang kolam itu kan pertama kali orang yang terjun baru sembuh. Sedangkan dia tidak mampu berjalan. Nah, artinya di dalam keputusasaan, orang akan melakukan apapun untuk memperoleh apa yang dia kehendaki. Ya, next slide Pak. Boleh di ya. Nah, Bapak Ibu, orang itu sudah berusaha untuk sembuh, tetapi dia tidak berhasil sembuh. Makanya dia datang ke tempat itu untuk memperoleh kesembuhan. Nah, kalau ada salah satu ilustrasi yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Nah, ada seorang penulis Bapak Ibu. Ini kisah kesaksian nyata Bapak Ibu. Seorang penulis ini berharap memiliki seorang anak. Sudah 15 tahun penantiannya Bapak Ibu ya. Jadi ketika menikah ya seringkali berharap oh punya keturunan. Bahkan ketika 1 tahun, 2 tahun berlalu belum memiliki keturunan, pergi ke acara-acara keluarga, oh mana belum punya anak nih gitu. Seolah-olah baru nikah ya, padahal sudah berjalan 2-3 tahun berlalu. Seolah jadi menjadi tekanan buat seorang penulis ini. Nah singkat cerita Bapak Ibu ya, ah, sepasang suami istri ini mencoba untuk berobat ke dokter, untuk mencari alternatif kesembuhan melalui dokter, melalui medis, Bapak Ibu ya. Oh, dikasihlah trik-triknya, dikasihlah obat-obat, tips dan lain-lain. Nah, sehingga dicoba ini tipsnya. Oh, harus istirahat lebih cukup, olahraga banyak, makan makanan yang mengandung gizi sehingga biar reproduksi dan produktivitasnya lebih bagus sehingga menghasilkan seorang anak. Tapi singkat cerita, Bapak Ibu, berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun,
tidak kunjung tiba anak yang diharapkannya Bapak Ibu. Akhirnya beralih lagi dari satu dokter ke dokter yang lain, beda lagi tipsnya. Oh, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, harus seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Balik lagi ke dokter lain dengan tips yang berbeda, dilakukannya juga Bapak Ibu. Sudah sering banyak yang dilakukan, tapi tidak kunjung dapat anak keturunan juga Bapak Ibu ya. Nah, sampai 10 tahun berlalu tidak memiliki keturunan Bapak Ibu. Akhirnya, singkat cerita, pergilah kepada satu satu keluarga dalam acara, uh, ditanya lagi, oh belum punya anak ya, udah berapa tahun nikah? Udah 10 tahun. Nah, adalah masukan, oh kalau gitu pergi aja lah ke Shinsei, nah, 10 tahun. Mungkin Shinsei bisa membantu lewat tusuk-tusuk ya seperti itu ya, jarum dan lain-lain atau apapun itu. Nah, cobalah ke Shinsei ya, coba ke Shinsei. Nah, penulis itu dan istrinya melakukan pengobatan tradisional, apapun itu, medis dan lain-lain, sudah dicoba. Tidak kunjung punya anak Bapak Ibu. Nah, satu kali lagi pergi lagi dalam suatu acara ke keluarganya yang tinggal di daerah pedalaman kali ini, di daerah-daerah terpencil. Nah, ada masukan lagi Bapak Ibu karena belum punya keturunan nih. Ada masukan, oh coba aja ke pijat. Pijat apa? Pijat pembuka langit kerahiman, Bapak Ibu ya. Pembuka langit kerahiman. Nah, jadi katanya istrinya harus dipijat nih supaya langit kerahiman terbuka dan bisa memperoleh keturunan. Bapak Ibu, ini semuanya tidak melanggar aturan firman Tuhan karena ingin mencoba dan berusaha. Pergilah untuk pijat. Nah, ketika untuk pijat itu Bapak Ibu ya namanya seorang pedalaman ya masuk ke daerah-daerah gitu ya. Sepertinya horor Bapak Ibu ya. Mau dipijat tapi tempatnya gelap seperti itu. Nah, tetap dilakuin Bapak Ibu. Karena ya tidak melanggar firman Tuhan, ini bukan dukun, bukan apa, hanya pijat seperti itu ya. Dilakukan tetapi tidak berhasil. Bapak Ibu ya, tidak berhasil. Seolah-olah ini putus asa, udah coba sana sini, coba alternatif, coba tradisional, coba bahkan lebih lebih ini lagi Bapak Ibu ya, lewat pedalaman dan lain-lain, tidak berhasil Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, satu ketika ya hanya datang berdoa, sudah tidak berharap apa lagi. Dalam keputusasaan ini Bapak Ibu, di di penantian yang ke-14 tahun, Tuhan memberikan kehamilan bagi istrinya Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi dalam keputusasaan ininya, dia tidak melakukan apa-apa lagi, udah nyerah Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberikan anak pada usia penantian ke-14 tahun. Sehingga 15 tahun memiliki satu orang anak. Nah, ini ada satu kisah Bapak Ibu ya. Adalah satu kisah yang kita bisa ambil gambarannya adalah di dalam keputusasaan, kita seringkali mencoba apapun itu. Apapun kita cari. Bahkan sampai hal yang terburuk, yang terbodoh pun kita coba untuk mencari jalan keluarnya. Nah, jangan-jangan seperti saya katakan tadi, kita salah menaruh pengharapan kita, Bapak Ibu. Nah, sayangnya nih Bapak Ibu, dalam konteks bacaan kita, orang lumpuh itu belum mengenal pribadi Tuhan Yesus, betul? Ya, betul. Beda dengan orang-orang yang wanita sakit pendarahan. Wanita sakit pendarahan bertemu Yesus, dia langsung cari, dia kejar Tuhan Yesus. Dia samperi, di tengah keramaian dia samperi. Dia pegang jubahnya Tuhan Yesus. Begitu juga orang lain, pengawal, prajurit, istana. Dia cari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memiliki kuasa kesembuhan dan mukjizat. Sama juga Yairus. Dia cari Tuhan Yesus, dia panggil untuk datang ke rumahnya. Orang-orang yang sudah berusaha tetap mengenal Tuhan Yesus, dia mencari Yesus. Tapi sayangnya Bapak Ibu, pokok masalahnya adalah orang lumpuh ini belum kenal Tuhan Yesus. Nah, akhirnya apa? Nah, next slide Pak. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda. Bapak Ibu, kita tahu kalau Tuhan Yesus datang ke satu tempat, dia bukan kurang kerjaan Bapak Ibu. Ngapain Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda? Dia mau ziarah atau mau lihat hal-hal yang aneh, museum kah itu seperti seperti dia mau lihat oh ini kah oh ini tradisi kepercayaan bahwa ini bisa menyembuhkan seperti itu kah Tuhan Yesus iseng-iseng jalan ke kolam Bethesda Bapak Ibu? Tentunya tidak Bapak Ibu ya. Tentunya ada rencana ilahi yang hendak dia kerjakannya. Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda untuk menyatakan kehendaknya, yaitu melakukan mukjizat dan kuasanya, Bapak Ibu. Nah, di ayat bacaan kita, Bapak Ibu, tadi kita membaca di ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu ya.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, nih Bapak Ibu ya, kita garis bawahi, Yesus tahu, Yesus tahu Bapak Ibu. Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu dan berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang dengan satu tujuan. Dia tahu ada orang di situ yang berbaring lama dengan sakit lumpuh, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa jawab dalam hati. Mengapa di antara sekian banyak orang di Serambi itu, Yesus hanya menghampiri orang lumpuh ini? Bapak Ibu bisa jawab dalam hati Bapak Ibu. Dari sekian banyak orang buta, orang lumpuh, orang timpang, orang yang dalam berbagai sakit penyakit datang di situ berharap kesembuhan. Tetapi mengapa Tuhan Yesus menghampiri orang lumpuh ini Bapak Ibu? Melihat ketulusan hati. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, betul, melihat ketulusan hati. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu boleh tahu, Tuhan Yesus tahu dan dia tahu siapa yang paling putus asa Bapak Ibu. Siapa yang paling putus asa? Bayangkan Bapak Ibu, di situ Alkitab kalau mencatat berarti itu tandanya penting Bapak Ibu. Kalau dikatakan Alkitab dicatat di Alkitab artinya penting. Dikatakan 38 tahun. Artinya penting. 38 tahun bukan singkat, waktu yang singkat Bapak Ibu. Waktu yang cukup lama. Nah, di antara semuanya Alkitab mencatat hanya orang lumpuh ini yang sudah cukup lama menderita itu, 38 tahun. Dan saya percaya orang ini pasti putus asa. Betul? Karena apa? Kalau Bapak Ibu bisa baca selanjutnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus bertanya kepada dia, kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh?" Itu dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu ya, dikatakan teles teleis heges genestai. Apakah yang artinya kalau bahasa terjemahan Indonesia artinya apakah engkau sungguh-sungguh ingin sehat? Tuhan Yesus tanya itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat orang itu nggak jawab pengen sehat Pak. Nggak pengen sehat Tuhan Yesus tidak menjawab seperti itu. Tapi dia menjawab apa Bapak Ibu? Di dalam keputusasaannya di ayat ke-7 dia menjawab seperti ini Bapak Ibu. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila air itu goncang. Sementara aku menuju kolam, orang lain sudah mendahului aku. Bayangin Bapak Ibu. Tuhan Yesus cuma nanya, mau sembuh apa enggak? Nah, orang putus asa. Dia seolah-olah berharap, ya nggak bisa yang nolongin aku. Nggak ada yang bisa nolongin aku. Boro-boro mau turun ke kolam itu. Jalan ke kolam itu aja orang lain udah dahuluin. Bapak Ibu, orang putus asa ini menaruh harapan yang salah. Dia berpikir bahwa kolam itu menyembuhkan dia. Dia putus asa Bapak Ibu. Sampai dikatain nggak mungkin saya bisa sampai ke kolam itu. Nah, Tuhan tahu di antara semuanya yang paling putus asa adalah orang ini karena dia tidak bisa sembuh karena dia tidak bisa sampai ke kolam itu. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang dengan rencana ilahi, dia datang untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya, dia bertanya kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh? Atau apakah engkau sungguh-sungguh ingin sehat?" Nah, Tuhan Yesus tahu, bukan tidak tahu. Makanya dia tanya ini bukan karena dia tidak tahu. Tapi dia mau menggali apa Bapak Ibu? Dia mau menggali kemauannya lagi. Orang putus asa biasanya udah nggak mau lagi Bapak Ibu. Udah berharap gini Bapak Ibu. Seorang yang sudah 38 tahun, sudah merasa sakit, nggak sembuh. Dia akan merasa, ya udah saya akan gini-gini aja. Mungkin sampai mati saya akan seperti ini. Artinya, dia sudah nggak punya harapan lagi Bapak Ibu. Ya udah nggak sembuh nggak mungkin sembuh udah seperti ini aja udahlah biar sampai Tuhan panggil saya akan seperti ini. Nah, Tuhan bertanya bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan mau menggali apakah masih ada kemauan, apakah masih ada pengharapan dia taruh di dalam pertanyaan Tuhan Yesus itu. Maka Tuhan Yesus nanya mau nggak sembuh. Nah, tapi jawabannya beda ternyata Bapak Ibu ya, jawaban seorang yang putus asa. Nah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu, balik lagi tadi seperti saya katakan, di cerita ilustrasi saya juga Bapak Ibu, saya bercerita tadi Bapak Ibu ya, orang yang penulis yang sudah putus asa itu udah nggak berharap apa-apa lagi, ya udahlah nggak punya anak, ya udah jalanin kehidupan. Tapi Bapak Ibu, bukan karena dia putus harapan atau dia sudah menyerah, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang datang mau menolong.
Tuhan sendiri yang datang memberikan mujizatnya, Bapak Ibu. Sama seperti orang lumpuh ini. Tuhan tahu dia udah putus asa dan tidak berharap lagi akan kesembuhannya, seolah-olah akan berjalan seperti apa adanya. Yesus sendiri yang datang, Bapak Ibu ya. Dikatakan di ayat 8-nya, Bapak Ibu ya. Di ayat ke-8-nya, Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus mau melakukan perkara yang dahsyat, mau menyembuhkan Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu tidak minta, kedaulatan Tuhan tetap berkuasa. Kehendak Tuhan tetap terjadi. Sekalipun Bapak Ibu sudah tidak berharap apa-apa lagi, kalau Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam kehidupan Bapak Ibu, semuanya pasti terjadi. Artinya Bapak Ibu, anugerah Tuhan tidak dibatasi dengan realitas bahwa kamu sudah tidak mampu disembuhkan, kamu sudah tidak mampu lagi bangkit. Kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan tidak dibatasi oleh itu. Tetapi atas dasar Dia Maha Kuasa, Dia kuat, Dia berdaulat atas segalanya. Dia melakukan ini karena apa? Kehendaknya. Rencana ilahi dinyatakan di tempat itu. Untuk menunjukkan apa? Harapanmu bukan pada kolam itu. Harapanmu bukan pada tradisi turun-temurun yang dipercayai oleh eh, bangsa itu dan di kota itu. Tetapi harapanmu hanya pada Tuhan Yesus, satu-satunya anak Allah yang mampu menyembuhkan. Sekalipun harapannya kelihatan tidak ada, mustahil, dan engkau dalam putus asa. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri. Makanya Bapak Ibu ya, kalau kita sama-sama melihat Bapak Ibu, kita sama-sama melihat eh, pribadi orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini satu, dia mempercayai kepercayaan bahwa kolam menyembuhkan. Yang kedua, dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Yang ketiga, dia tidak tahu Tuhan Yesus itu siapa. Dia berharap kesembuhan hanya pada kolamnya. Jadi ini benar-benar tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Tetapi di dalam keterbatasan orang lumpuh ini, Tuhan tahu. Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan beranugerah dalam kehidupan orang lumpuh ini. Dia yang hampiri Bapak Ibu. Dia yang datang kepada orang lumpuh ini untuk menyembuhkannya. Nah, apa maksud penulisan dalam kitab Yohanes ini Bapak Ibu? Nah, next slide Pak Edward, silakan. Ya, ya. Orang lumpuh ini tuh melambangkan, menggambarkan kehidupan kita manusia yang tidak berdaya Bapak Ibu. Kita butuh anugerah Allah. Kita tidak berdaya karena apa? Karena dosa. Kita nggak mampu. Kita nggak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita orang berdosa yang harusnya dijatuhi hukuman dan kita binasa. Kita nggak mampu. Kita orang yang harusnya binasa. Kita orang lumpuh. Kita hidup bertahun-tahun di dalam dosa kita. Akhirnya apa kita merasa ya kita orang berdosa, udah. Tapi hanya anugerah Allah datang kepada hidup kita. Dia memberikan kita keselamatan. Maukah engkau diselamatkan? Maukah engkau ikut aku sehingga engkau memperoleh keselamatan kekal? Yesus satu-satunya anak Allah. Yesus satu-satunya penyelamat juru selamat. Hendak disampaikan oleh Yohanes bahwa satu-satunya sumber pengharapan di tengah keputusasaan kita di dalam segala hal di kehidupan kita, termasuk keputusasaan kita akan hidup kita di dalam dosa. Tuhanlah satu-satunya harapan menolong kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu, nah, mujizat terjadi karena apa? Yohanes mau menyatakan bahwa hanya satu-satunya kuasa, yaitu di dalam pribadi Yesus sebagai Mesias anak Allah, mujizat dapat terjadi. Bukan karena kolam, bukan karena kepercayaan itu sudah dipercaya turun-temurun, atau bukan karena kita hebat, kita mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi, Yohanes juga mau berkata, jangan fokus menaruh harapan kita pada sesuatu yang salah. Yesuslah yang dapat memberikan kehidupan dan keselamatan lebih daripada mujizat dan kesembuhan. Penutup Bapak Ibu di slide saya terakhir. Ya, kesimpulannya Bapak Ibu pagi hari ini, janganlah memiliki hidup yang mentalitasnya menyerah Bapak Ibu.
Kita menggantikan Tuhan dengan sistem yang ada, seolah-olah Tuhan mampu digantikan dengan tradisi, kepercayaan-kepercayaan, dengan cara-cara pintas. Oh, butuh dana ya kita cari aja pinjaman atau apa, seolah-olah Tuhan tidak mampu menolong kita. Dan jangan jauhkan diri kita dari belas kasihan Tuhan. Tuhan mau menolong kita. Jangan menyerah Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Hampiri Tuhan, cari Tuhan. Di dalam keputusasaan kita, Yesuslah satu-satunya sumber pengharapan kita. Dan kita adalah orang yang lumpuh di dalam dosa kita. Bukan karena kita mampu menyelamatkan diri kita, tetapi karena apa? Yesus Kristuslah yang mencari kita, yang tidak berdaya. Dia datang dengan firman-Nya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Artinya, firman-Nya memberikan kita kehidupan. Yesus, perkataan Yesus memberikan kita kehidupan, memampukan kita bangkit dari dosa, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keputusasaan. Yesuslah sumber pemulihan sejati. Tuhan atas segala keadaan kita yang seolah-olah mustahil, Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Dan Allah adalah sesuatu satu-satunya yang memberikan jaminan hidup kita di dalam kehidupan kita. Yesuslah satu-satunya pengharapan kehidupan kita. Ya, sedemikian jauh pembicaraan firman dan renungan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua Bapak Ibu. Ingat baik-baik, jangan salah menaruh pengharapan kita. Yesuslah satu-satunya pengharapan kita dalam kehidupan ini. Dan untuk itu mari satukan hati, kita berdoa, kita hampiri Tuhan. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu. Bapak yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Kau yang hendak menuntun kami pada kebenaran-Mu. Roh Kudus mampukan kami mengerti apa isi hati-Mu. Terlebih lagi apa yang firman Tuhan sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu Tuhan Yesus mengubahkan hidup kami. Bukan sekedar informasi, tetapi menjadi transformasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan segala masa depan kami, segala keputusasaan kami, pergumulan kami taruh ke dalam Engkau Tuhan, satu-satunya pengharapan kami yang mampu memulihkan hidup kami, membangkitkan kami, dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran yang disampaikan oleh hambanya, biasanya dipanggil dengan Bapak Michael Bobby ya. Tapi pagi hari ini kebenaran ini memang satu hal yang luar biasa. Kita harus memiliki harapan yang terjadi ya, seperti 38 tahun, bukan waktu yang singkat. Saudara, di antara kita mungkin ada yang udah sakit menahun, bahkan mungkin puluhan tahun ya. Tetapi kebenarannya adalah harapan itu masih ada lewat pribadi Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Claudius Sapran yang boleh menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Pak Karena Edward pagi sudah hari ini membantu Pak slide-nya. Ismail Rahayu sedang mengantarkan istrinya, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Ya, Boleh bertanya, kasih feedback, boleh nggak Bu Dian? Sebut potong aja. ya. Silakan mau bertanya 1 menit. Suara saya kedengaran nggak? Saya nggak pakai headset, nggak tahu headset saya jatuh mungkin. Suara saya kedengaran Pak Edo. Mardu Budian. Oh ya, oke. Jelas Pak kedengaran. Singkat ya. Tolong Boleh singkat. saya kasih feedback dikit? Boleh Bu Dian? Boleh ya? Sedikit aja. Singkat. Oke. Jadi begini, saya setuju dengan khotbah Pak Bobby tadi ya. Dan saya memberikan respons secara dari perspektif